Oke, baik. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai memahami IP address ya. Ini bagian pertama. Nah, di sini saya membuat untuk bagian pertama terlebih dahulu. Nanti akan saya buat juga untuk bagian kedua. Mengapa saya buat dua? Karena IP address ini sebenarnya materi yang cukup kompleks ya. Jadi dia tuh ada dua jenis untuk IP address IPv4 ya. Itu ada classless sama classful. Nanti kita akan bahas kedua tipe tersebut. Nah, nanti kita akan membahas ya kedua tipe tersebut. Nah, untuk pada bagian pertama, kita akan mencoba untuk membahas IPv4 yang classful ya. Oke, saya lanjut. Di sini saya memberikan apa itu IP address ya. Pengertian dari IP address. Menurut saya, pengertian dari IP address itu adalah aturan atau pengalamatan pada komputer ini agar dapat saling berkomunikasi. Nah, tentunya kita hidup itu pasti memiliki sebuah aturan. Sama juga seperti komputer ya, untuk saling berkomunikasi, komputer itu juga memiliki aturan. Nah, kalau seandainya tidak ada aturan, saya rasa akan sulit hidup secara berkelompok atau berkomunikasi ya di dunia ini. Maka dari itu, dibuatlah aturan juga untuk komputer. Nah, andai kan komputer itu tidak memiliki aturan untuk berkomunikasi, bagaimana jadinya? Tentu saja itu akan sangat membingungkan. Ya, pertama itu pasti sangat membingungkan karena untuk menghubungkan antara komputer satu dan komputer lain, nah itu caranya bisa beda-beda kalau tidak ada aturannya. Nah, maka itu dibuatlah aturan bagaimana komputer itu bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan itu bisa kita sebut IP address. Jadi, kita harus mengatur IP address terlebih dahulu agar komputer kita dapat saling berkomunikasi. Oke. Nah, sampai situ pastikan kalian tahu dulu ya apa itu IP address ya. Intinya IP address itu untuk membuat atau aturan yang digunakan untuk membuat komputer saling bisa berkomunikasi. Saya lanjut. Nah, di sini kalian bisa menganalogikan IP address itu sebagai alamat rumah. Nah, sebenarnya tujuan dibuat IP address kan agar si komputer atau beberapa komputer itu bisa saling berkomunikasi. Sama juga dengan alamat rumah. Di mana tujuan adanya alamat rumah agar kita bisa tahu di mana alamat rumah teman kita ketika kita melakukan atau mau berkunjung ke sana, contohnya atau mau mengirim pesan. Nah, di situ kan kita membutuhkan sebuah alamat. Nah, alamat itu biasanya sifatnya unik ya. Jadi agar nantinya pesan yang kita kirim itu tidak salah tempat, gitu, tidak salah pengirimannya. Maka dari itu biasanya IP address dan alamat rumah itu sangat cocok untuk kita jadikan analogi ya. Selanjut, nah di sini baru kita masuk ke pembahasan dari IP address itu. IP address itu memiliki dua tipe ya. Sekarang itu IPv4 ya, ini IPv4 dan IPv6. Nah, ini IPv6. Di sini kita coba untuk mempelajari IPv4 saja dulu ya. Untuk IPv6 mungkin itu akan bukan sangat susah sih. Cuman agak berat kalau kalian nggak tahu IPv4 tapi langsung ke IPv6. Nah, jadi di sini saya akan membahas IPv4 terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini IPv4 itu terdiri dari bilangan desimal ya, yaitu 0 sampai 9. Bisa kalian lihat di sini angka 0 sampai 9 itu bisa digunakan. Nah, itu untuk IPv4. Sementara itu untuk bitnya IPv4 sendiri memiliki 32 bit ya, terdiri dari satu oktet. Nah, bentar. Nah, ini itu bisa dibilang ini satu oktet. Itu oktet. Nah, ini satu oktet ya. Satu oktet yang ini
Oke, bentar. Yang ini oktet kedua, ini oktet ketiga, dan ini oktet keempat yang kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi dari satu oktet ini itu terdiri dari 8 bit. Jadi kalian bisa kali 4 aja, 8 kali 4 itu 32 bit. Oke. Nah, selanjutnya ada IPv6. Nah, untuk IPv6 ini dia menggunakan heksadesimal sebagai perantaranya, yaitu heksadesimal dari angka 0 sampai 9 dan dari angka ya 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Nah, bisa kalian lihat di sini memang agak sedikit ribet ketimbang dari IPv4. IPv6 juga itu memiliki bit yang cukup banyak dari IPv4 ya, itu 128 bit. Karena memang tujuan pengembangan dari IPv6 itu untuk mencakup layanan komputer yang lebih luas. Oke, itu dua tipe ya. Jadi yang kita gunakan adalah IPv4-nya. Nah, di sini ada dua metode penggunaan IPv4. Nah, di sini ada dua cara kita menggunakan IPv4, yaitu dengan cara classless dan classful. Nah, classless ini seperti namanya itu tanpa kelas. Jadi tidak ada perbedaan kelas di dalam classless. Yang ada hanyalah perbedaan jumlah host yang dapat digunakan. Nah, jadi classless ini sebenarnya yang paling sering digunakan sekarang ya. Kalau kalian memang ingin ke jaringan, itu kalian harus memang bisa untuk menggunakan IPv4 classless. Jadi dia bermain hanya di bagian, dia tuh bermain hanya di bagian ini classless. Oke, nah bagian /16 ini. Nah, ini bisa kita bilang itu prefix ya, prefix untuk bagian /16 ini. Jadi yang menentukan berapa banyak host itu adalah bagian slash ini. Bukan ditentukan dari dia kelas apa seperti itu. Yang kedua itu ada IPv4 classful. Nah, ini pembagiannya menggunakan kelas. Ini yang paling sering saya rasa kalian pelajari juga untuk classful ini. Karena untuk classful memang adalah dasar dari IPv4 ya. Jadi ketika kalian sudah tahu classful-nya, nah kalian akan mudah untuk mengetahui classless-nya. Seperti itu. Nah, untuk classful sendiri itu ditentukan dengan kelas ya. Di sini saya bilang hanya 3 kelas yang bisa kita gunakan, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, itu kalian harus tahu juga ya, kelas A itu yang mana, kelas B itu yang mana. Nah, untuk menentukan yang mana kelas A, B, C itu sebenarnya bisa dilihat dari angka awal ini. Nah, bisa dilihat dari awalan ini, di mana ketika dia awalannya itu 192 seperti ini, itu bisa digolongkan sebagai kelas C. Oke, sampai sini mungkin masih agak bingung ya kenapa bisa 192 bisa digolongkan sebagai IP kelas C. Nah, itu nanti akan kita bahas juga di sini. Jadi, tetap ditonton ya ini videonya sampai habis. Oke. Dari kedua ini yang mana kita bahas duluan, ya jelas kita akan bahas terlebih dahulu IPv4 atau IPv4 classful-nya ya. Jadi kita bahas itu terlebih dahulu. Saya next. Nah, di sini kita akan coba untuk mengenal IPv4 classful ya. IPv4 dengan pengkelasan. Nah, di sini saya sudah buat ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, bagaimana cara membedakan kelas A, kelas B, dan kelas C? Ada dua cara sebenarnya. Cara pertama itu oktet ya. Oktet itu tadi sudah saya bilang kan oktet itu Nah, ini itu oktet pertama. Ini oktet kedua. Ini oktet ketiga. Ini oktet keempat. Oke. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa oktet awal yang berawalan angka 1 sampai angka 126 ya, itu termasuk dalam kelas A. Di sini kita bisa lihat, saya berikan contoh di mana oktet awalnya itu 20. Jadi kalau kita lihat dari angka 1 sampai 126
angka 20 ini termasuk di dalamnya. Maka dia itu bisa dibilang sebagai kelas A. Untuk kelas B juga sama. Nah, itu bisa dilihat dari oktet yang awal ini ya. Kalian nggak usah pikir jauh-jauh. Kalian bisa lihat dari awalnya aja itu sudah kelihatan. Dia IP kelas A, kelas B, atau kelas C. Nah, ini kelas C juga sama ya. Nah, yang perlu kalian ketahui itu adalah batasannya. Jadi batasannya itu, nah ini batasannya, jadi kelas A itu 1 sampai 126. Nah, kalau di sini udah 128 ya masuknya ke oktet kelas B. Nah, di kelas B ini 128 sampai 191. Kalau sudah melebihi dari 191 ya masuknya ke kelas C. Nah, bisa dilihat di kelas C ini hanya sampai 223 saja ya. Untuk oktet bagian awalnya itu sampai 223 saja. Jadi ketika di sini ada 224, nah ini 4. Nah, itu tidak termasuk ke dalam kelas C. Nah, itu termasuknya sebenarnya ada kelas lainnya lagi ya. Cuman kita nggak akan bahas itu karena juga belum perlu juga. Jadi sampai kelas C saja. Nah, jadi kalau udah lebih dari itu ya nggak bisa digolongkan sebagai kelas C seperti itu. Nah, cara kedua bisa kalian gunakan ya untuk mengetahui IP itu kelas berapa dengan cara melihat netmax-nya. Nah, sini netmax. Tapi ini berfungsi hanya untuk kelas full saja ya. Jadi netmax-nya itu kalau 255.0.0.0 bisa kalian kategorikan sebagai kelas A. Nah, itu ya. Dilihat netmax-nya dan di sini tinggal kalian tambah saja. 255-nya itu ada 2. Nah, itu 00. Nah, itu kelas B dan seterusnya kayak ini. Maaf, ini bukan 1 ya, tapi harusnya ini 0. Oke, itu ya. Untuk pengkelasan IP. Saya rasa sudah cukup untuk pengelasan IP. Jika memang ada yang menurut kalian kurang paham, itu ditanya saja untuk pembahasan pengkelasannya. Oke, saya lanjut. Di sini adalah memahami lebih jelas kelas full IPv4. Nah, di sini saya buat bagaimana cara kita memahami lebih jelas dari IPv4. Sebelumnya kan di awal saya sudah sempat untuk bilang bahwa IP address itu sama dengan alamat rumah ya. Nah, itu akan kita bahas di sini. Tapi sebelumnya yang perlu kalian tahu itu ya sebelum lanjut mengenai IP address itu ada 4. Bisa dibilang ini adalah kalimat ya, kalimat atau kata yang akan sering dibicarakan ketika kalian membahas IP address. Yang pertama ada network ID, kedua host ID, keempat broadcast ID, dan keempat ya, itu ada netmax. Nah, saya bahas dari network ID terlebih dahulu. Network ID itu bisa kalian kategorikan sebagai penanda ya, penanda berada pada kelompok jaringan mana IP tersebut. Nah, itu untuk network ID ya. Jadi, kira-kira dia tuh ada di kelompok jaringan apa sih? Nah, itu network ID yang punya tugasnya. Sementara yang kedua ada host ID. Host ID ini adalah alamat setiap komputer. Nah, jadi ini yang akan kalian sering setting. Jadi ini akan sering membuat kalian bingung mungkin. Karena host ID ini sekali lagi saya tekankan tuh tidak boleh sama ya. Jadi harus berbeda dengan beberapa hal aturan yang harus kalian ketahui juga. Yang ketiga ada broadcast ID. Broadcast ID inilah bertugas untuk mengirim pesan antar komputer yang terhubung. Jadi dia ini yang membroadcast pesan tersebut. Jadi ketika ada orang yang mau memberikan komputer ya, mau memberikan pesan apa atau mau mengirim apa, nah si broadcast ID inilah yang melakukannya. Yang ketiga, yang keempat ya, ada netmax. Netmax ini menentukan berada pada kelas apa kita. Nah, ini yang tadi saya bilang, netmax itu bisa juga menentukan berada pada kelas apa. Oke, mungkin sampai sini kalian masih bingung ya. IP address-nya gimana sih cara gunainnya, gimana cara nyetingnya gitu. Nah, sekarang saya lanjut di bagian nih. Nah, disinilah analoginya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Sebenarnya
mengapa saya bisa analogikan IP address itu dengan alamat rumah? Nah, ini analoginya. Yang pertama, ya ini harusnya paling atas netmax ya. Oke, kita bahas saja netmax yang pertama. Netmax ini, oke, yang ini netmax, itu bisa kita samakan dengan perumahan. Nah, jadi biasa kalau kita mau ke rumah teman kan itu pasti alamatnya kadang-kadang isi kata perumahan ya. Biarpun nggak semua, tapi ya kita anggap saja semuanya itu isi kata perumahan. Bisa kalian analogikan sebagai perumahan atau provinsi atau kabupaten. Nah, itu sama aja. Oke, tapi di sini biar gampang kita analogikan sebagai perumahan. Nah, nama perumahannya, lalu ada network ID, itu jalan atau bloknya. Nah, di jalan apa dia kira-kira gitu. Nah, untuk OS ID itu nomor rumah, ya jelas. Di sini kita biar tahu letaknya di mana, tapi kita nggak tahu nomor rumahnya, atau nomor rumahnya kembar sama nomor rumah orang kan, ya nggak mungkin gitu loh. Yang keempat itu ada broadcast ID. Untuk broadcast ID ini sebenarnya saya analogikan itu sebagai kode pos ya. Jadi ketika kita mau ngirim sesuatu pasti kan diminta kode pos sama seperti fungsi dari broadcast ID tersebut. Nah, itu untuk analoginya. Mungkin di sini juga masih belum ngeh ya dengan apa itu IP address. Nah, sekarang baru kita coba lebih memperjelas lagi ya, yaitu bagaimana cara Budi agar dapat mengunjungi rumah Adi. Nah, di sini rumah Budi. Oke, kita begini dulu. Nah, di sini rumah Budi. Oke, di sini rumah Budi dan di sini rumah Adi. Nah, caranya agar Budi ini bisa ke rumah Adi adalah dengan tahu alamat rumahnya Adi tentu saja. Nah, ini rumahnya Adi. Di perumahan ABC Jalan A nomor 2 kode pos 8080. Sebelumnya di sini Budi ini ke rumah Adi dengan jalan kaki ya, jadi tidak menggunakan sepeda motor atau gimana. Seperti itu. Nah, jadi dia tuh jalan kaki mau ke rumahnya Adi. Nah, dia tuh udah tahu nama perumahannya ini, nama jalannya ini dan nomornya ini. Nah, kebetulan dia juga satu perumahan kan, satu jalan dengan si Adi ini, si Budi. Nah, dia tuh bisa ke rumah Adi dengan jalan kaki. Oke. Nah, jika seandainya ini perumahan, nah rumah Adi itu bukan di perumahan ABC ya, contohnya. Dia di perumahan apa ya? Perumahan X. Nah, andai kan si Adi ini dia di perumahan X tinggalnya. Apakah Budi bisa jalan kaki ke perumahan X? Nah, ini anggap perumahan X-nya jauh ya, nggak deket-deketan. Nah, di sini Budi harus menggunakan sesuatu alat, entah sepeda atau sepeda motor untuk ke perumahan X tersebut. Nah, begitu juga dengan IP address. Ketika di sini netmax-nya berbeda, ya berbeda nih netmax-nya, itu juga butuh alat untuk bisa mengakses netmax yang lainnya kayak gitu. Nah, di sini ya entah dia pakai mobil, pakai motor, atau pakai sepeda, yang jelas dia harus menggunakan alat ya. Nah, itu contoh dari analogi yang saya bilang tadi. Oke, itu mungkin untuk bagaimana analoginya ya. Untuk memahami lebih jelas Classful. Selanjutnya ini saya ubah. Saya ubah yang sebelumnya perumahan jalan biasa, saya ubah menjadi bayangan seperti IP address. Yang saya bilang tadi, jika kalian pelajari IP address, kalian harus mengetahui 4 dasar ini. Netmax, network, host ID, dan broadcast. Oke, di sini netmax itu adalah perumahan ABC. Network itu adalah jalannya. Host ID, nomor rumahnya. Dan broadcast itu kode posnya. Dari kedua pengalamatan ini, kalian sebenarnya sudah bisa melihat. Ya. Nah, di sini kalian sudah dapat melihat bahwa yang berbeda dari kedua hal ini hanya host ID-nya saja. Ya, kalian bisa lihat nih host ID-nya saja yang berbeda. Rumah Budi itu host ID-nya kita berikan nomor 1 ya.
Sementara rumah Adi itu nomor 2. Begitupun juga dengan IP address. Netmax, network, dan broadcast itu harus sama agar si komputer dapat berkomunikasi. Nah, seperti ini, di mana rumah Adi dan rumah Budi dan rumah Adi, biar mereka dapat saling berkomunikasi ya, Adi dan Budi ini, alamat rumah mereka itu harus berdekatan gitu, atau satu kelompok lah. Begitu juga dengan IP address. Jadi, pada IP address, agar komputer bisa saling berhubungan itu dengan cara mereka pertama pasti dalam satu kelompok jaringan, yaitu paling pasti dengan host ID-nya tidak boleh sama. Nah, jadi kalau host ID sama nih, andaikan rumah Adi nomor 1, rumah Budi nomor 1, perumahannya sama. Kira-kira yang mana rumah Adi, yang rumah Budi? Nah, itu pasti bakal memusingkan gitu loh. Jadi, host ID itu adalah hal yang pembeda ya di antara 4 ini. Oke, bisa dipahami mungkin sedikit ya. Di sini yang saya mau tekankan adalah host ID itu harus berbeda, tidak boleh sama. Netmax, network, broadcast harus sama ya. Ini harus. Oke, untuk saat ini kalian tanamkan saja harus sama. Sebenarnya untuk host ID harus berbeda. Seperti itu. Lanjut, nah ini selanjutnya adalah implementasi di komputer atau saya menggunakan IP address-nya langsung. Bagaimana komputer A itu dapat terhubung dengan komputer B? Seperti tadi, kalian bisa lihat di mana Netmax, network, broadcast, ketiganya memiliki hal yang sama. Jadi komputer A juga harus memiliki broadcast, network, Netmax yang sama dengan komputer A. Tetapi yang membedakan mereka itu hanya ada di host ID-nya. Ini host ID-nya sebagai pembeda. Jadi 192.168.1.6. Nah, di sini 1.5. Nah, ini yang bisa membuat mereka perbedaannya ya. Oke, sampai situ mungkin masih saya harap sih udah mulai paham ya bagaimana cara menyeting IP address ya. Nah, di sini kalau saya ubah di sini host ID-nya ya, host ID-nya ini saya ubah menjadi angka 192 168, saya ubah jadi 1.0. Nah, ini ya. Host ID-nya saya ubah menjadi ini. Oke, saya taruh di sini saja. Nah, jika host ID-nya saya ubah seperti ini, kira-kira komputer A dan komputer B bisa terkoneksi apa tidak? Nah, itu ya. Kira-kira gimana? Jawabannya adalah tidak akan bisa. Mengapa tidak bisa? Kalian lihat. Di sini networknya sudah menggunakan alamat ini, 1.0. Nah, kita coba balik lagi ya. Oke, kita coba balik. Nah, di sini. Kalian coba pikirkan saja ya. Di sini networknya jalan A. Terus host ID-nya juga jalan A. Nggak bisa. Jadi dia sudah jalan A lagi. Nah, ini jalan A mana gitu loh. Jadi dia di jalan A, rumahnya di jalan A apa? Masih di jalan A. Kayak gitu. Jadi itu bisa dilihat di mana ketika sudah digunakan di sini itu tidak bisa. Nah, begitupun dengan ini. Saya ganti jadi begitupun dengan ini. Ketika host ID-nya itu 1.255, kalian lihat di sini. Ternyata sudah digunakan oleh broadcast 1.255. Nah, itu bisa dilihat ya. Bagaimana broadcast dan network itu juga mempengaruhi penggunaan host ID. Oke, di sini mungkin kalian masih bingung. Tuh host ID-nya dapat 1.0 sama 1.255 tuh gimana? Untuk kelas full ya, atau yang ada kelasnya, itu sudah pasti untuk
network dan broadcast-nya itu diakhiri dengan 0 dan titik 255. Oke, itu sudah pasti. Maka dari itu, yang perlu kalian ingat sebenarnya untuk pengkelasan itu adalah host ID-nya saja. Bagaimana cara kalian untuk menyeting host ID tersebut? Simpelnya itu adalah ya nggak usah buat sama aja host ID-nya. Jadi ketika ini 1.6, ya ini jangan 1.6 juga di komputer A. Taruhnya itu 1.7, 8, 5, atau 4. Nah, itu boleh. Ya. Nah, di sini kan saya menggunakan contoh 192 ya, 98, 1.6. Jadi ini IP kelas berapa? Ini bisa kita golongkan sebagai IP kelas C. Nah, untuk IP kelas B dan kelas A bagaimana? Nah, itu bisa kalian lihat nih, saya back lagi. Nah, di sini. Bisa kalian lihat ya, bagian yang berwarna, saya warnakan oranye ini. Nah, ini. Itu adalah bagian yang tidak boleh diganti. Nah, jadi aturannya adalah ketika kelas A, nah ini contohnya kelas A. Ketika dia kelas A, nah kalian misalnya memiliki IP 20.192.220.1 ya di kelas A. Terus kalian mau menghubungi komputer kalian yang lain. Itu bisa kayak gini. Titik 1.1.1. Nah, ini sudah dianggap berbeda. Karena yang wajib sama itu hanya angka yang di depan atau oktet yang di depan ini. Nah, 20 ini wajib sama. Kalau kalian mau ganti di sini 10 pun nggak boleh, nggak ada masalah. Nah, sementara untuk kelas B, itu 2 IP atau 2 oktetnya harus sama. Jadi, ketika 192, 168, di sini saya kasih 1.1. Maaf, ini bukan 192. Nah, 191 ini masih bisa terhubung. Jadi mereka masih bisa berkomunikasi karena masih dalam ini salah lagi deh. Nah, ini 20 ya, menyesuaikan. Nah, ini mereka bisa saling terhubung karena kalian bisa lihat 2 oktet awalnya ini yang 191.20 itu sama. Dan di bagian 2 bagian belakangnya itu berbeda. Nah, ini masih bisa saling berkomunikasi. Oke. Kalau misalnya kayak gini. 190 1.21.1.1. Nah, ini mereka tidak akan bisa terhubung. Mengapa saya bisa bilang kelas B yang ini ya, yang IP awal ini dengan IP kedua ini tidak bisa terhubung? Karena kalian lihat di oktet pertama oke, sama. Di oktet pertama sama. Nah, ini masih sama ya. Sama. Terus di oktet keduanya ini berbeda. Nah, ini sudah berbeda nih. Itu bisa kita bilang untuk IP kelas B tidak akan mau saling terkoneksi. Jadi mereka akan error gitu loh, nggak mau saling berkomunikasi komputernya. Oke, itu untuk kelas B ya. Nah, kelas C yang paling sering kalian gunakan dan saya rasa semua orang suka kelas C gitu karena gampang, nggak ribet. Iya, 3 ini harus sama gitu aja. Ini titik 20, titik 191 ya pastinya, dan titik 3. Contoh kayak gitu. Ini bisa saling berkomunikasi karena 220, titik 20, titik 191. Kalian bisa lihat di bagian ininya juga nih. Nah, sama 220, 20, 191 sama kan? Nah, yang membedakan hanya di bagian belakangnya saja. Nah, itu untuk IP kelas C ya. Jadi, saya rasa kalian harusnya sudah mulailah paham mengenai IP. Oke, itu untuk pengkelasan ya, bagaimana cara kalian nyeting dan apa saja.
yang perlu kalian ketahui. Oke, saya lanjut lagi. Nah, yang terakhir ini yang perlu kalian tahu juga, itulah aturan tersembunyi ya. Saya bilang aturan tersembunyi karena ya memang bukan nggak ada yang buat sih, tapi jarang aja orang mau tahu dengan aturan ini, gitu. Jadi, bisa kalian baca nih di bagian atas, itu adalah oktet awal tidak boleh menggunakan angka berikut. Nah, jadi oktet awal itu yang pertama ya. Sebelum titik yang pertama itu angka pertamanya itu tidak boleh digunakan ini. Yang pertama 127. Titik 0, ya ini nggak usah kita lihat ya. Kita lihat 127-nya saja. Ketika awalannya 127, itu sudah nggak akan mau connect lah. Nggak akan mau saling berkomunikasi. Karena IP 127 ini digunakan untuk IP loopback atau IP lokal. Nah, jadi ketika kalian menghidupkan seperti lokal area ya, bukan lokal area sih, kayak membutuhkan lokal server lah. Contohnya kayak kalian membutuhkan XMPP database gitu di server lokal atau di lokal kalian. Yang digunakan adalah IP ini. Jadi 127 ini tidak boleh digunakan ya. Karena dia sudah ada di lokal area atau di laptop kalian. Jadi semua laptop itu sudah terpasang IP ini. Jadi kalau kalian pakai IP ini lagi, ya itu kan benturan. Kayak gitulah intinya. Yang kedua itu 0 di depan. Ya, 0 di depan tidak boleh digunakan. Karena memang ada sih alasannya. Pokoknya mengingat juga network ya. 0 itu biasanya identik dengan network, tapi ada juga penjelasan lainnya. Itu saya lupa ingat, jadi saya belum bisa menjelaskan. Tapi yang paling penting, jangan menggunakan angka 0 di depan. Oke. Yang terakhir itu 224 sampai 255. Jadi angka 224 sampai 255 jangan digunakan ya. Itu 224, 225, 226 itu sampai 255 pokoknya jangan digunakan. Karena memang dalam aturannya tersendiri memang tidak digunakan. Atau tidak, ya lebih baik tidak usah digunakan saja. Karena sementara kalau kita lihat memang 255 itu adalah biasa IP broadcast. Sementara 224 itu IP kelas D dan kelas E ya. Nah, kita kan cuma makainya IP kelas A sampai kelas C aja gitu loh. Nah, ini harus kalian ketahui juga untuk oktet awalnya yang tidak boleh digunakan angka berapa saja. Sementara oktet belakang, nah ada belakangnya juga nih nggak boleh digunain. Nah, untuk oktet belakang itu hanya dua saja sih nggak boleh kalian gunakan, yaitu titik 0 sama titik 255. Karena ya sudah jelas. Kelas full itu networknya pasti belakangnya titik 0. Ya, dan broadcastnya belakangnya titik 255. Nah, itu untuk kelas full ya. Ini aturan tersembunyi untuk kelas full sebenarnya. Nah, itu untuk aturan tersembunyinya. Jadi kalian harus hati-hati juga menggunakan IP atau angka. Perhatikan di bagian depan dan bagian belakangnya. Itu yang benar-benar harus kalian perhatikan. Untuk bagian middle-nya atau dua tengah ini bukan tidak harus diperhatikan sih. Cuman dia lebih fleksibel ketimbang dari yang di depan dan di belakangnya. Oke, sudah habis untuk apa yang akan saya presentasikan. Nah, itu untuk bagian pertamanya ya, yaitu kita membahas IP kelas full. Nah, jadi IP kelas full kita sudah bahas. Nanti akan saya berikan quiz juga di sana. Kalian bisa lihat di Google Classroom. Semoga materi ini bisa memberi kalian pengetahuan lagi ya. Mungkin kalian sudah pernah dapat, cuman ini agar memberi pengetahuan lebih saja pada kalian. Sampai jumpa dan terima kasih.